Informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji PNS dan pensiunan di tahun 2025 serta ada kabar baik dan kabar buruk dari Sri Mulyani. Bagaimanakah informasi terbaru terkait dengan kenaikan gaji dan apa kabar baik dan kabar buruk dari Sri Mulyani? Berikut kita ulas dalam video kita kali ini. Hingga saat ini, pada Rabu 5 Februari 2025, para PNS dan pensiunan tentu masih bertanya-tanya terkait dengan nasib kenaikan gaji di tahun 2025. Karena hingga saat ini masih belum ada penjelasan terkait dengan kenaikan gaji ini, yang membuat para PNS dan pensiunan bingung apakah jadi kenaikan gaji di tahun 2025. Apalagi sekarang sudah memasuki bulan Februari dan sebentar lagi juga akan masuk bulan Maret. Yang mana tentunya di bulan Maret tentu akan banyak pengeluaran lagi karena sudah datang bulan Ramadan. Nah, tapi ada kabar gembira untuk pensiunan dulu sebelum kita bahas terkait dengan kabar buruk dari Sri Mulyani ya. Kabar gembira dari Sri Mulyani yaitu siap-siap di bulan depan para PNS dan pensiunan akan mendapatkan kabar gembira. Lantaran baik itu PNS maupun pensiunan sebentar lagi akan mendapatkan gaji di bulan Maret 2025 dan mendapatkan THR di bulan Maret 2025. Jadi di bulan depan para PNS ataupun pensiunan akan mendapatkan dua kali pencairan di bulan depan. Nah, kabar gembira ini, yaitu pencairan THR dan gaji di bulan depan ini akan diberikan di waktu yang berbeda ya. Yang mana nantinya gaji pensiunan PNS dan pensiun pokok dalam THR telah mengalami kenaikan 12% semenjak tahun lalu dan akan cair sebentar lagi, tepatnya di bulan Maret 2025. Artinya kurang dari 30 hari lagi karena sekarang sudah tanggal 5 ya. Jadi sekitar ya mungkin ya sebulan lah. Meskipun hingga saat ini kenaikan gaji yang dijanjikan pemerintah kepada para PNS ataupun pensiunan masih menjadi tanda tanya. Para pensiunan tetap akan menerima gaji pokok pensiun setiap bulannya. Di mana gaji pensiunan PNS telah naik sebesar 12% semenjak tahun lalu dan PNS telah naik sebesar 8% sejak tahun lalu. Dan ini juga akan mempengaruhi besaran THR para pensiunan PNS. Yang dimana para pensiunan PNS akan menerima gaji pensiunan setiap bulannya dan akan cair di awal bulan Maret yang akan ditransfer oleh PT Taspen untuk pensiunan. Sedangkan untuk THR atau tunjangan hari raya akan diberikan sebelum hari raya keagamaan untuk PNS ataupun pensiunan PNS. Khususnya bagi pensiunan PNS yang beragama Islam akan menerima THR sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi di tanggal 1 Maret nantinya para pensiunan akan mendapatkan gaji dulu ya, terlebih dahulu di bulan Maret. Termasuk juga untuk PNS. Nanti pencairan THR itu akan menyusul, tapi diperkirakan masih di bulan Maret itu juga. Yang jelas bukan tanggal 1. Dimana kalau kita lihat di Hari Raya Idul Fitri 2025 ini jatuh di tanggal 31 Maret sampai 1 April 2025. Itu perkiraannya ya, 31 Maret atau 1 April 2025. Sehingga untuk THR pensiunan PNS diprediksi akan cair di pertengahan bulan Maret 2025. Biasanya 10 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri ya. Untuk rincian THR yang akan diterima oleh pensiunan berdasarkan aturan BPK tahun sebelumnya, terdiri dari yang pertama tentu, para pensiunan akan mendapatkan pensiun pokok. Kemudian ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan penghasilan. Sedangkan untuk PNS nanti biasanya akan ada penambahan lagi seperti tunjangan kinerja atau TUKIN dan tambahan penghasilan atau TPP bagi yang daerah. Jadi kalau pusat biasanya disebut dengan TUKIN, sedangkan di daerah disebut dengan TPP. Yang mana besaran TUKIN dan TPP ini tergantung kepada kemampuan daerah masing-masing ya.
Mudah-mudahan tidak ada lagi pemotongan seperti zaman-zaman COVID yang mana token itu dibayarkan hanya di 50% dan sebagainya gitu ya. Jadi mudah-mudahan di 2025 ini tidak ada pemotongan token atau TPP dan bisa dibayarkan secara full. Ya. Nah, itulah terkait dengan rincian THR di mana besarannya 1 kali gaji pensiun pokok yang nominalnya akan sama dengan besaran gaji pensiunan PNS yang diterima setiap bulannya. Nah, itu adalah kabar gembiranya dari Sri Mulyani, ya. Sedangkan kabar buruknya, nah ini terkait dengan kenaikan gaji. Yang mana kenaikan gaji ini masih dinanti-nantikan oleh para PNS ataupun pensiunan hingga saat ini. Kabar buruknya, ini sebelum-sebelumnya pemerintah mengatakan bahwa akan ada pemangkasan anggaran ya. Nah, sehingga Sri Mulyani pun membatalkan program beasiswa Kemenkyu, kemudian anggaran kantor Sri Mulyani pun dipotong 20% sehingga sisa 40 triliun, ini berdasarkan info-info terbaru ya. Kemudian Sri Mulyani potong dana transfer ke daerah. Nah, ini yang menjadi kabar buruknya. Jadi ada beberapa anggaran-anggaran yang dipotong sampai ke dana daerah pun dipotong. Jadi Sri Mulyani potong dana transfer ke daerah, mayoritas jadi cuma setengah. Jadi kebanyakan dana daerah itu jadi setengah. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kenaikan gaji di tahun 2025 ini? Akankah jadi diberlakukan atau tidak? Karena di sisi lain, pemerintah lagi memangkas-mangkas nih anggaran-anggaran kementerian, lembaga, begitu juga dengan anggaran transfer ke daerah. Sehingga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan keputusan baru yang isinya memangkas anggaran transfer ke daerah tahun 2025. Hal ini sesuai dengan kebijakan efisiensi belanja yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto. Yang mana keputusan baru itu berupa keputusan Menteri Keuangan nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi TKD menurut provinsi, kabupaten, kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Aturan langsung berlaku sejak ditekan Sri Mulyani pada 3 Februari 2025. Nah, jadi dalam Diktum ke-1 KMK nomor 29 tahun 2025, penyesuaian rincian alokasi TKD 2025 terdiri atas kurang bayar dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik, dana otonomi khusus, dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta, serta dana desa. Nah, untuk pos TKD dalam kurang bayar dana bagi hasil, anggaran yang dipangkas senilai 13,90 triliun. Dari total pagu 2025, senilai 27,80 triliun. Kemudian juga ada DAU yang dipangkas sebesar 15,67 triliun. Yang mana dari pagu yang ditetapkan pada tahun ini 446,63 triliun sehingga menjadi 430,95 triliun. Dak Fiksik juga dipangkas 18,30 triliun. Dana otonomi khusus terkena pemangkasan sebesar 509,45 miliar. Kemudian dana keistimewaan daerah Yogyakarta terpangkas sebesar 200 miliar. Kemudian dana terakhir untuk dana desa, pemangkasan anggaran yakni sebesar 2 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar 71 triliun. Wow, dana desa ini banyak ya. Jadi Prabowo sendiri menargetkan penghematan dari TKD sebesar 50,59 triliun. Selain dari anggaran belanja kementerian lembaga sebesar 256,1 triliun. Total penghematan atas anggaran belanja negara ditargetkan bisa mencapai 306,69 triliun. Nah, ini. Jadi Sri Mulyani sekarang lagi sibuk dengan efisiensi dan penghematan anggaran. Sehingga hingga saat ini, pagi ini ya, ini Sri Mulyani belum menerbitkan atau belum membahas terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Pantau terus perkembangan terbaru dari Sri Mulyani terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025.